Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Ahmad dari kelompok 3 dengan NIM M1A1200019. Di sini kami akan memperkenalkan hasil presentasi kami dan memperlihatkan bentuk alat, cara kerja, dan demonstrasi. Berikut anggota-anggota kelompok saya. Saya Hasni dengan NIM M1A1200008 dari Prodi Teknik Elektro 2020. Saya dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gerardi dengan NIM M1A1200020. Perkenalkan, nama saya Aryo Fitrianto, NIM M1A1200021. Nama saya Nana Natalia Namibolan dengan NIM M1A1200022. Saya Muhammad Farid Nugraha dengan NIM M1A1200023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhamar. Perkenalkan, nama saya David Immanuel dengan NIM M1A1200025. Perkenalkan, saya Fadil Islam Ganisyah dengan NIM M1A1200030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian power supply yang kami buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu power supply. Power supply atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan catu daya, merupakan suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya. Pada dasarnya, power supply atau catu daya ini memerlukan sumber energi listrik yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lainnya. Jadi di sini power supply itu berguna untuk mengubah energi listrik yang kita butuhkan, baik itu listrik AC maupun DC. Kemudian untuk rangkaian power supply di sini bisa dilihat di gambar. Kami menggunakan dioda 4. Mengapa kami menggunakan dioda 4? Karena kami di sini menggunakan trafo non CT, sehingga mengharuskan kami untuk menggunakan dioda 4. Kemudian setelah itu terdapat transistor MOSFET. Apa fungsi transistor MOSFET di sini? Fungsinya yaitu sebagai penguat tegangan, baik itu untuk menaikkan tegangan maupun menurunkan tegangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nela Natalia. Proses pembuatan. Poin 1. Siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk proyek ini. Alat sebagai berikut: solder, tang, obeng. Dan bahan yang akan digunakan antara lain timah gulung, fuse, potensiometer, trafo 2 ampere, resistor, MOSFET N-channel, dioda 2 ampere, saklar, terminal 2 blok, kabel penghubung atau kabel jumper, kapasitor elko, kapasitor keramik, aki, heatsink, dan papan PCB. Selanjutnya akan menjelaskan komponen dari proyek ini yang akan dijelaskan kepada teman saya Joel Hamar. Terima kasih. Di mana di dalamnya menjelaskan bahwa penyusunan komponen harus dilakukan dengan baik dan benar. Itu memperhatikan kutub-kutub dari komponen maupun cara penyederan harus rapi dan pastikan bahwa tidak adanya pengumpulan timah di komponen. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan pada poin 4. Di mana di dalamnya untuk poin 4 kita memasukkan ke dalam box harus hati-hati dan pastikan tidak ada kabel ataupun komponen yang longgar di PCB agar semua alat berfungsi dengan baik. Baik, untuk sesi presentasi sudah selesai. Kita lanjut ke sesi pengenalan alat yang akan dikenalkan oleh Muhammad Farid Nugraha.
Saya Muhammad Farid Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan untuk membuat PSU. Di sini ada kabel AC dan beberapa kabel lainnya. Selanjutnya di sini ada saklar dan di sini ada fuse. Di sini ada trafo step down dengan tegangan masuk 220 volt dan tegangan keluarnya 15 volt. Selanjutnya di sini ada papan PCB metrik, dan ada terminal 2 blok dan juga 4 dioda yang memiliki 2 arus 2 ampere. Selanjutnya di sini juga ada elko dengan kapasitansi 1000 mikrofarad dengan tegangan maksimal 25 volt. Di sini juga ada heatsink dan MOSFET IRF Z44N yang dibaut dengan heatsink tersebut. Dan juga di sini ada lampu LED. Di sini juga ada resistor dengan tegangan 4700 ohm. Di sini ada potensiometer atau resistor variabel, dan juga kami membutuhkan penyepit buaya dan multitester untuk mengukur tegangan PSU tersebut. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fadil. Salam Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen yang ada pada power supply ini. Nah, baiklah, di sini ada trafo. Trafo ini digunakan untuk DC power supply. Trafo ini berjenis step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian. Namun meskipun tegangan telah diturunkan, output dari transformator ini masih berbentuk arus bolak-balik atau AC yang harus diproses selanjutnya. Baiklah, di sini terdapat saklar, ini berfungsi sebagai pemutus tegangan. Adapun di sini fuse ini pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat yang halus dan pendek yang akan meleleh serta terputus apabila dialiri oleh arus listrik yang berlebihan dan juga hubungan arus pendek, sehingga tidak akan merusak komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah rangkaian elektronika yang berkaitan apabila berlebihan arus. Kemudian ini terdapat terminal blok. Di sini terminal ini berfungsi sebagai tempat masuknya daya dalam rangkaian elektronika. Kemudian ini dioda. Dioda ini berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC setelah tegangannya diturunkan oleh transformator step down ini. Kemudian ini kapasitor. Kapasitor ini digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier atau dari dioda ini tadi. Kemudian di sini heatsink dan MOSFET ini berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban, dan juga tegangan input yang berasal dari output filter tadi. Kemudian ini ada LED. LED ini berfungsi sebagai indikator bahwa power supply aktif. Kemudian ini potensiometer. Potensio ini berfungsi untuk mengontrol aliran arus listrik. Potensiometer terdiri dari 3 buah terminal dan sebuah tuas yang dapat diputar untuk mengatur besar resistensi. Adapun yang terakhir nih, yang di luar ini bernama penjepit buaya. Ini berfungsi sebagai outputnya. Sekian, terima kasih. Adapun di sini terdapat resistor. Resistor ini berfungsi untuk sebagai penghambat arus. Resistor ini dengan tahanan 4700 ohm. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Gerardi. Saya Muhammad Gerardi. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih kendala yang kami hadapi ketika kami mengerjakan tugas proyek besar ini, yaitu membuat power supply.
Untuk yang pertama, yaitu kami mengalami kendala dari kurang baiknya dalam menyolder, sehingga ketika kami menyolder dengan asal-asalan itu menyebabkan tembaga yang ada di papan PCB mengelupas. Nah, lalu kemudian yang kedua yaitu terjadinya kebocoran elko, karena ketika kami memutar potensiometer ini itu terlalu cepat, sehingga yang tadinya elektrolit kapasitor bagus-bagus saja, karena disebabkan oleh memutar potensiometer terlalu cepat itu sehingga terjadi kebocoran. Lalu yang ketiga yaitu rusaknya MOSFET. Nah, MOSFET ini ketika rusak itu mengakibatkan tidak adanya arus yang mengalir padahal elko sudah diganti. Nah, lalu yang selanjutnya mengganti rangkaian yang awalnya kami menggunakan 3 elko, yang harusnya di sini tadi ada 3 elko, di situ kami menggunakan hanya 1 elko, namun 1 elko ini memiliki kapasitansi yang besar, dan itu juga menyebabkan kami harus mengganti skema dan layoutnya. Lalu yang terakhir itu kami mengganti papan PCB ini, yang awalnya papan PCB ini papan PCB polos dengan menggunakan tembaga yang harus dilarutkan menggunakan ferric chloride, itu kami menggunakan papan PCB matrix. Dengan begitu kami gampang menyambungkan sirkuit-sirkuit dengan kabel yang dihubungkan dengan setiap kutub, sehingga kami juga bisa menghemat tempat dalam kotak ini. Mungkin itu saja yang kendala yang kami hadapi selama pengerjaan tugas proyek besar ini. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan kembali oleh teman saya dari kelompok saya, yaitu Aditya Ahmad. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari PSU yang kami buat. Baik, di sini ada tegangan dari sumber sebesar 220 volt yang akan mengalir menuju trafo. Sebelum menuju trafo, tegangan tersebut mengalir akan diputus dulu dengan saklar, lalu akan disambungkan, lalu arus akan mengalir, kemudian di bagian ini akan diturunkan dan output keluaran dari trafo akan menurun sebesar 15 volt. Lalu setelah di sini arus akan mengalir menuju dioda, lalu akan disearahkan. Setelah disearahkan, tegangan yang keluar sebesar 15 volt akan memiliki ripple atau riak, yang dimana tegangan tersebut akan masuk dulu ke kaki positif pada kapasitor, lalu akan dikeluarkan lagi dalam bentuk yang sedikit lebih stabil dari tegangan sebelumnya. Lalu tegangan tersebut akan distabilkan lagi dengan MOSFET IRF Z44N. Lalu tegangan tersebut akan mengalir ke resistor menuju LED. Resistor di sini berperan untuk mengatasi tegangan yang berlebih menuju ke LED. Lalu tegangan yang keluar tersebut dikontrol oleh kaki-kaki pada resistor, kaki-kaki pada potensiometer. Lalu arus akan keluar menuju tak capit buaya yang merah sebesar tegangan yang diputar oleh potensiometer. Lalu arus akan kembali balik menuju kaki positif pada kapasitor dan kembali ke dioda menuju kembali ke kaki negatif pada trafo. Begitu seterusnya. Baik, sekian penjelasan skema kerja cara kerja dari alat yang kami buat. Yaitu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryo Fitrianto. Baiklah, saya Aryo Fitrianto. Di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan alat power supply yang telah kelompok kami buat.
Baiklah, di sini adalah isi dalam dari komponen alat power supply kami. Baiklah, langsung saja saya demonstrasikan. Baik, input pada power supply ini telah saya hubungkan ke terminal listrik yang ada di rumah. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menekan tombol on pada power supply. Terlihat di sini indikator punya hidup, maka dapat dikatakan bahwa power supply ini telah aktif dan bisa kita uji. Dalam pengujian ini saya menggunakan alat multitester digital. Baiklah, pertama kali saya akan mengukur tegangan AC, input AC pada trafo. Di sini saya akan men-set multitester digital pada selektor pada tegangan volt AC dengan skala 750. Pengujian dilakukan pada input masuk pada trafo. Baik, dapat dilihat pada layar multitester untuk input tegangan yang masuk ke trafo sebesar 210 sampai 215 volt. Lalu saya akan mengukur tegangan AC yang dikeluarkan pada output trafo masuk menuju input rangkaian. Baik, dapat dilihat pada layar multitester dikatakan bahwa tegangan output pada trafo menuju input rangkaian sebesar 15 volt. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mengukur tegangan output yang dikeluarkan pada alat power supply. Di sini saya akan men-set multitester digital pada tegangan volt DC dengan skala 200. Langsung saja output minus pada trafo dihubungkan pada ujung probe multitester digital yang minus, dan output pada power supply positif dihubungkan pada probe multitester positif. Baik, di sini dapat dilihat bahwa nilai terkecil pada output power supply sebesar 0 volt. Dan di sini saya akan memutar potensiometer pada power supply dan dapat dilihat besar tegangan yang ditampilkan pada layar multitester. Baik, bisa dilihat pada layar multitester digital, perlahan-lahan tegangan pada output power supply naik dari 0 volt menuju 6 volt, 7 volt, 8 volt, hingga 12 volt, dan nilai terbesar dari output power supply ini yaitu antara sebesar 15 sampai 16 volt. Maka dapat dikatakan bahwa alat power supply ini dikatakan berhasil dan dapat digunakan pada selanjutnya dan seterusnya. Baiklah, sekian presentasi demonstrasi alat power supply dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.